Aneh guys. Aku pikir persoalan ijazah palsu ini udah selesai ya. Tetapi ternyata masih terus berlanjut. Dan kali ini saya melihat kemunculan figur baru, sosok baru yang mau mempersoalkan atau memperkarakan lagi ijazah Pak Jokowi. Oke, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 kita menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, jilid 3 malah ya, karena pidananya sudah terjadi di Solo. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini ya, seperti yang saya katakan tadi adalah primus inter parus, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak. Ya, justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada ya. Kami mempunyai modal keputusan pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Berita bohongnya iya. Ujar kebencian. Kebencian yang ada. Oke, kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini. Pantau ya semuanya. Apalagi ini momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi. Terima kasih itu idenya ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream ya, media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda ada alat lawan. Sekarang pertanyaan saya untuk Ibu ya. Pada saat sebelum Pak Jokowi ini diangkat menjadi presiden ya, di manakah batang hidung Ibu itu ya? Di mana wajah Ibu itu ya? Kenapa baru protesnya saat-saat sekarang? Kenapa tidak pada saat Pak Jokowi dulu sebelum dia belum menjadi Presiden Republik Indonesia, pada saat dia mencalonkan menjadi bakal capres ataupun menjadi capres? Kenapa Ibu tidak menggugat pada saat itu? Kenapa baru sekarang? Lalu yang lebih anehnya lagi ya, Pak Jokowi ini kan udah 2 periode ya. Kenapa nggak dari periode pertama? Ya kan? Lalu sekarang di periode kedua, sebentar lagi mau pilpres ya, Pak Jokowi akan dengan sendirinya turun dari jabatannya. Kenapa baru di saat-saat terakhir Pak Jokowi udah mau turun dari jabatannya, baru kalian nongol? Jadi janganlah membodohi masyarakat Indonesia karena kalian mengerti, merasa paham soal hukum. Ibu ini buang-buang waktu, buang-buang energi ya. Jadi jangan sampai Ibu bernasib sama seperti Bambang Tri, seperti Gus Nur. Alangkah baiknya Ibu tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu ngotot ya. Mending Ibu tenang-tenang di rumah ya kan. Kalau Ibu memang tidak bisa memberikan sumbangsi bagi kemajuan bangsa dan negara, biarkanlah pemerintah bekerja aman-aman, pemerintah bekerja dengan tenang,
untuk membangun bangsa dan negara kita. Segala niat yang tidak baik, niat jahat, segala cara, upaya yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi dengan cara-cara yang tidak beradab, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan melindungi dan membentengi pemerintah kita. Oke teman-teman, kita lanjut dengarkan opini dari para netizen yang lain berikut ini. Menghadiri sidang PMH, ya ini boleh dikatakan ijazah palsu. Entah kenapa golongan mereka ini selalu meributkan yang namanya ijazah palsu yang katanya milik Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin waktu ketika Pak Presiden itu masih menjabat jadi wali kota Solo? Ya. Bukankah ketika seseorang ingin mendaftar menjadi pejabat itu menggunakan ijazah, dan ijazah itu pasti juga diverifikasi oleh KPU setempat. Pak Jokowi itu menjabat wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden. Dan otomatis data-data yang diberikan ke KPU itu sudah diverifikasi oleh KPU. Ya. Kemudian keluar-keluar katanya ijazah palsu. Kemudian suruh dibuktikan dengan universitas tempat di mana Bapak Jokowi menimba ilmu dan memverifikasi bahwasanya itu asli. Kemudian kalian keluar-keluar lagi minta ditunjukkan ijazahnya. Kan aneh kalian ini, ya. Tergugat itu juga punya hak, dia mau menunjukkan ijazahnya atau enggak, dia punya hak. Ya. Aneh. Sangat-sangat aneh. Ya, menurut pandangan saya yang orang bodoh ini, ya, setiap hari diributkan seperti itu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, gitu loh? Ada apa sebenarnya di negeri ini? Dari kemarin kalian anteng-anteng aja, ya. Bahkan waktu Pak Presiden menjabat 1 periode pertama, kalian diem-diem aja. Waktu Pak Presiden jadi gubernur, kalian diem-diem aja. Ya kan, jadi wali kota kalian diam-diam aja, nggak ada yang bahas tentang ijazah palsu. Ada apa sebenarnya kalian ini? Ada siapa di balik kalian ini, di belakang kalian ini? Kok makin heran aja aku tambah kesini. Ya, selalu yang diributkan itu aja. Ya, selalu mendesak Jokowi. Apa hak kalian untuk mendesak presiden untuk menunjukkan ijazahnya? Tergugat juga punya hak. Nggak cuma kalian aja, ya. Aneh. Tiap hari beritanya ini aja, nggak ada yang lain beritanya gitu loh. Dan orangnya itu aja. Ada apalah sebenarnya ini? Siapa di balik kalian ini? Ada maksud apa dengan negeri ini? Kok lama-lama agak geram juga aku ini? Ya, isu politik dinasti di keluarga Jokowi bermula dari Gibran. Saya ingin menanggapi ya isu yang beredar akhir-akhir ini tentang politik dinasti yang katanya akan dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya yang ingin melanggengkan kekuasaan. Tidak hanya ditiupkan, tidak hanya disebarkan oleh para pembenci Pak Jokowi, tetapi justru oleh para influencer yang selama ini membela Pak Jokowi. Saya ingin menanggapi dari sisi sebagai seorang yang awam. Saya pendukung Pak Jokowi selama 2 periode dan saya merasakan sendiri, melihat sendiri bagaimana banyak kemajuan yang dicapai dari segi kinerja Pak Jokowi. Kalau boleh, saya sih inginnya Pak Jokowi memerintah lagi. Tetapi semuanya kan terganjal oleh undang-undang. Nah, kalau sampai saat ini Pak Jokowi akhirnya merestui anak-anaknya ada yang menjadi kepala daerah, menantunya juga menjadi kepala daerah, dan yang terakhir Mas Kaisang menjadi ketua umum sebuah partai, yaitu karena mereka juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Toh tidak ada yang dilanggar. Semuanya sah-sah saja karena melalui mekanisme yang benar. Tidak melalui penunjukan langsung, tetapi ya disajikan kepada umum dan masyarakat umum yang memilih mereka. Dan harus kita akui juga ya, akhirnya kan juga ada pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh contohnya Mas Gibran ya. Di Solo itu semakin maju, perekonomian semakin hidup.
dan banyak sekali kemajuan yang dilakukan. Selain itu Mas Gibran juga banyak mendapatkan simpatik dari kaum milenial ya, karena cara menangani dan memimpin sebuah daerah itu sangat berpihak kepada kaum milenial dengan kemajuan digital dan sebagainya. Begitu juga Mas Kaisang. Kalau Mas Kaisang ini kemudian terpilih dan ada suara-suara ya karena dia anak presiden, ya mau gimana lagi, kan itu privilege yang ya harus diakui, memang haknya Mas Kaisang ya. Dan saya yakin juga orang-orang PSI bukan orang bodoh yang asal menunjuk, asal memilih. Jadi kalau sekarang Mas Kaisang menjadi ketua umum pun tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang salah. Jadi ketika para influencer, kemudian para pembenci Pak Jokowi ini mulai mengembuskan isu-isu bahwa Pak Jokowi ini melakukan politik dinasti ya, ingin melanggengkan kekuasaannya. Kalau menurut saya pribadi, why not? Tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang salah. Kalau Pak Jokowi ingin kinerja-kinerjanya yang selama ini sudah dihasilkan, yang sudah membuat fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa dan negara ini, ya apa salahnya kalau ada yang melanjutkan? Justru masyarakat ini seperti dipaksakan untuk memilih seorang pemimpin yang belum tentu cocok dengan keinginan mereka. Karena kalau mereka para influencer ini berbicara tentang undang-undang, tentang sesuatu yang tidak boleh ditabrak, apalagi oleh Pak Jokowi, yang nanti akan khawatirnya mereka akan membuat malu nama Pak Jokowi, akan membuat kegaduhan dan sebagainya. Kenapa mereka tidak ingat bahwa ada banyak juga masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi sekali lagi. Dan kalau itu tidak terjadi karena adanya undang-undang dan mereka dipaksakan untuk memilih seseorang yang baru, ya otomatis mereka kan menanti instruksi dari Pak Jokowi. Nah, ya saya sendiri sebetulnya masih bingung juga membaca manuver-manuver politik dan akrobatik politik yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh para politisi. Jadi ya kalau saya pribadi ya wait and see aja. Kita tunggu langkah-langkah Pak Jokowi, dan percayalah bahwa setiap langkah yang diambil Pak Jokowi itu bukan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tapi pure untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi bersabarlah. Jangan ada kata-kata yang menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya yang katanya ingin melanggengkan kekuasaan, ingin melakukan politik dinasti. Kemudian ada lagi yang mengatakan pengkhianat, yang katanya tidak respect lagi pada Pak Jokowi. Kalian termasuk bangsa-bangsa atau masyarakat yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengingat jasa-jasa seseorang yang sudah 9 tahun bahkan hampir 10 tahun ini mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk kalian semua, hanya karena isu dinasti ini kemudian kalian mencaci maki. Kalau para pembenci Pak Jokowi yang mengatakan itu saya maklum. Kenapa ya? Karena jangankan berbuat sesuatu, Pak Jokowi diam pun di mata mereka salah. Tapi bagi kalian para influencer, para pendukung Pak Jokowi, para pembela Pak Jokowi, kemudian kalian mengatakan hal yang buruk tentang Pak Jokowi, saya pikir kalian sudah offset, sudah terlalu, sudah kelewatan. Jadi kita tunggu saja, sabar. Kita lihat apa yang akan dimainkan oleh Pak Jokowi. Dan percayalah bahwa Pak Jokowi tetap amanah, tetap melakukan segala sesuatu bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi pure untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, salam waras. Saya jadi sedih guys ya kalau melihat Pak Jokowi, presiden yang kita cintai, di akhir-akhir masa jabatannya ini ya, justru serangan terhadap beliau ya, tudingan terhadap beliau, permasalahan-permasalahan yang coba dilakukan untuk menjatuhkan beliau,
itu semakin gencar, semakin besar dilakukan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang memang selama ini tidak pernah puas dengan Pak Jokowi dan menaruh dendam ataupun kebencian, guys, ya. Tetapi kita semua yakin bahwa Pak Jokowi ini orang yang luar biasa, guys. Dia sudah melewati bersama kita berbagai tantangan dan rintangan yang luar biasa menerpa bangsa dan negara ini, guys, ya. Salah satu yang terbesar adalah Pak Jokowi berhasil melewati pandemi COVID-19 yang saat itu, guys, ya, benar-benar situasi yang sulit bagi bangsa dan negara kita. Tetapi pemerintah kita sangat hebat dan luar biasa mampu melewati itu hingga saat ini, guys. Badai yang sangat besar seperti itu berhasil untuk dilewati, apalagi yang kecil-kecil seperti serangan dinasti politik ataupun ijazah palsu, ya. Itu sangatlah tidak mempan bagi seorang Pak Jokowi yang sudah ditempa dengan berbagai tantangan dan cobaan. Ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Kita main logika aja ya, biar enak. Dari dulu demo berjilid-jilid, tuntutannya cuma satu, turunkan Jokowi. Sekarang sidang berjilid-jilid juga sama, tuntutannya juga turunkan Jokowi. Dengan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Logikanya, kalau memang seluruh rakyat Indonesia menginginkan Bapak Jokowi turun, tidak perlu demo berjilid-jilid, tidak perlu sidang berjilid-jilid. Logikanya seperti itu. Jadi itu ibarat saya bekerja di suatu pabrik, ya. Kontrak saya sudah mau selesai, ya. Pihak HRD baru menanyakan ijazah saya. Itu logikanya di mana? Logikanya di mana? Pekerjaan sudah mau selesai, kontrak sudah mau selesai, pihak HRD baru menanyakan ijazah saya. Itu contoh seperti itulah, ya. Jadi intinya orang hidup itu banyak-banyaklah bersyukur, ya. Selalu berpikir positif. Jadi otak bisa bekerja dengan baik, bisa berpikir dengan jernih, bisa diterima dengan akal sehat. Seperti itu. Oke, guys, ya. Jadi masyarakat awam seperti kita yang tidak terlalu memahami, menguasai hukum sepenuhnya seperti ibu tadi yang sangat jago berapi-api ngomong soal hukum, guys, ya. Kita bisa menggunakan nalar kita, pemahaman logika yang sederhana, analogi yang sederhana, guys, ya. Itu seperti yang abang tadi yang saya reaksi videonya katakan, ketika dia bekerja di pabrik, dia melamar kerja di pabrik, lalu dia dikontrak selama 3 tahun. Dia sudah lolos nih, ya, dari verifikasi ijazahnya, ya kan, sudah diinterview oleh HRD. Akhirnya dia berhasil dan menjadi karyawan di suatu pabrik atau perusahaan tersebut selama 3 tahun, ya. Nah, setelah tahun ketiga mau selesai, kurang lebih tinggal beberapa bulan lagi, tiba-tiba HRD-nya menanyakan ijazahnya. Nah, ini kan aneh, guys, ya. Padahal kan sudah verifikasi dari awal, kenapa di akhir-akhir mau selesai masa kontrak
baru ditanya ijazah, mempersoalkan ijazah. Kan konyol namanya. Orang-orang yang memperkarakan ijazah Pak Jokowi ini, ya itu bukan kaleng-kaleng guys ya. Mereka semua bergelar seperti Egy Sujana, itu kan gelar hukum. Lalu kemudian ditambah lagi ibu ini Ahmad Kosinudin dan sebagainya, yang mereka semua itu bergelar hukum guys ya. Tetapi kok masa pemikiran yang sederhana seperti itu kalah sama kita yang masyarakat awam? Surat terbuka buat Menteri Perdagangan, buat Pak Jokowi ya. Kalian tutup TikTok alasannya persaingan dagang, karena produk di TikTok impor banyak. Tokopedia, ini langsung tak sebutin, Tokopedia banyak juga produk-produk impor dijual murah, importir juga dijual murah ya. Di Tokopedia banyak obat-obatan palsu, nggak dirahasia Pak. Aku pernah beli obat 700.000, datangnya obat palsu, nggak bisa retur karena apa? Aku nggak buka, nggak pakai video unboxing buat bukti. Di Shopee banyak lagi penipuan ya, nggak disidak Pak, nggak disidak. Di TikTok Shop ya jualan, walaupun di TikTok Shop ya aku nggak pernah jualan produk impor cuman ini aja, cuman akar teratai ya. Yang lain aku promosiin produk UMKM. Memang Pak Jokowi sama Menteri Perdagangan ini memang aku jadi kayak di PHK, yang harusnya hari ini bulan ini aku mendapatkan uang buat tambahan beli DP rumah, jadinya kayak gini. Hancur semua cita-citaku, semua mimpiku gara-gara itu. Tokopedia, Shopee sekarang tuh pada tepuk tangan karena TikTok Shop ditutup. Padahal di Shopee sama Tokopedia ada banyak penipuan toko ya, banyak penipuan produk, banyak penipuan barang palsu, banyak penipuan. Sidak itu semua, tutup sekalian biar adil. Terus kalau TikTok Shop sudah ditutup, yang rame apa? Shopee sama Tokopedia kan? Tanah Abang rame? Enggak bakalan. Orang-orang mau belanja ke Tanah Abang juga males, ada banyak copet ya. Kalau dicopet memang pemerintah mau ganti? Enggak. Pak Jokowi mau ganti? Enggak ya. Tolong dihimbau 1 minggu ini kalau bisa TikTok Shop bisa jualan lagi, karena aku merasa kayak di PHK ya. Selama ini pandemi aku cari uang lewat TikTok. Mana mau presiden membantu kita? Mana Pak Jokowi bantu aku? Beras nggak ada. Aku saat pandemi itu di PHK semuanya tetek bengek, hanya TikTok yang bantu aku, bukan presiden, bukan pemerintah. Surat terbuka buat Menteri Perdagangan, buat Pak Jokowi ya. Kalian tutup TikTok Aduh, maaf dulu ya, ini saya sambil maskeran ini. Jadi sambil nunggu kering masker saya ini yang nggak akan bisa lagi saya beli di TikTok Shop. Nggak apa-apa sih ya. Saya melihat video kakak ini lewat di beranda saya. Akhirnya saya state ya, kakak, kalau saya sih mengerti kalau kakak itu kecewa. Ya bukan kakak aja, saya juga affiliate TikTok loh. Bener, saya affiliate TikTok dan saya sudah merasakan sebagai affiliate itu pendapatannya ya lumayan sih. Bener lumayan. Saya sudah 4 kali menarik 4 kali. Sekali tarikannya ya sekian lah ya, lumayan lah pokoknya untuk mengisi kuota saya, membayar listrik bulanan saya itu. Jadi sekarang TikTok Shop ini sudah ditutup. Sebenarnya bukan ditutup sih. Semua segala sesuatunya itu diatur kakak. Bukan ditutup, diatur sesuai dengan jalurnya. TikTok selama ini berizin sebagai media sosial, bukan e-commerce. Kalau Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lainnya itu sudah berizin e-commerce. Jadi mereka bisa berjualan. Sekarang masalahnya adalah TikTok Shop TikTok datang itu sebagai muncul sebagai media sosial. Media sosial berarti bukan untuk jualan. Jadi masalahnya di sini adalah masalah perizinan kakak, bukan masalah apa-apa. Seandainya TikTok nih ya, jadi sekarang kakak itu jangan marah dengan Pak Jokowi, jangan marah dengan Menteri Perdagangan, jangan marah dengan siapa-siapa, jangan. Marahlah dengan TikTok. Sekarang kakak bilang aja dengan TikTok, hello TikTok, tolong dong izinnya sekarang dirubah. Silahkan izin e-commerce, bukan izin media sosial. Udah,
Jadi sebetulnya kakak itu lebih pantas marah-marah dengan TikTok, bukan dengan Pak Jokowi sampai menyebut-nyebut anj. Tidak beralasan kakak marah-marah dengan Pak Jokowi atau dengan Menteri Perdagangan, tidak. Semua ada regulasinya, semua ada aturannya. Kalau ini seperti saya nih, ini masker yang keberapa kali ya? Bungkusannya itu saya lihat cuma tinggal 2 bungkus lagi. Nanti setelah itu saya nggak bisa maskeran lagi, kakak. Ya nggak apa-apa. Terus pendapatan affiliate saya juga affiliate. Sama seperti kakak. Tapi saya nggak protes. Saya lebih berkirim surat. Saya sudah berkirim surat kepada TikTok untuk melalui email ya. Mohon dong regulasinya dirubah. Mohon dong perizinannya diperbaharui atau ya diubahlah dari media sosial menjadi e-commerce. Tapi bentuknya seperti ini. Ya kan nggak apa-apa kan? Jadi segala sesuatunya itu soal izin kakak, regulasi. Saya mengerti kakak itu kecewa. Saya mengerti. Ya namanya juga siapa sih yang tidak kecewa kalau penghasilan untuk hidupnya diambil gitu kan. Tapi dalam hal ini kakak lebih baik protes kepada TikTok. Hello TikTok, kenapa izin kamu itu media sosial, bukan e-commerce? Nah, itu beda kakak, ada jalurnya masing-masing. Kalau kita hidup di negara yang namanya Indonesia ini, tidak ada aturan seperti di hutan sana. Bayangin coba kalau Indonesia ini kehidupannya seperti hutan rimba. Kan nggak enak juga ya. Kita nggak ada aturan hidupnya. Jadi gitu kakak ya. Jadi tolong diralat dong menyalah-nyalahkan Jokowi kakak. Tolong ya. Kasihan itu Pak Presiden kita sudah bekerja penuh tenaga, daya upaya untuk memajukan Indonesia ini. Masih dihina-hina oleh kakak seperti itu. Padahal kakak tidak mengerti protes kakak itu terhadap siapa semestinya. Semestinya protes kakak itu ditujukan kepada TikTok sendiri. Hello TikTok, tolong dong rubah. Tolong lindungi konsumen. Sekarang yang berkewajiban melindungi konsumen adalah TikTok. Bukan presiden atau menteri perdagangan kakak. Jadi harap dicerahkan ya pemikiran kakak ya. Jangan apa-apa salahin presiden. Apa-apa salahin presiden. Ya kan? Kasihan presiden kita. Dia sudah bekerja baik untuk Indonesia ini. Oke kakak? Tolong diralat. Jangan bilang ans kepada orang yang sudah amanah untuk Indonesia. Takutnya nanti karmanya kembali ke kita kakak. Ya kan? Iya dong, kepada kehidupan kita. Kita menjelek-jelekan, menghina-hina orang yang sudah amanah. Bayangin coba. Nanti kembali lagi karmanya kepada diri kita. Amit-amit ya bang baby. Oke kakak? Jadi tolong diralat itu kakak ya. Kata-kata kakak. Itu kalau yang saya, menurut otak saya yang masih sehat ini. Jadi bukan cuma kakak aja yang rugi sebetulnya. Saya juga rugi. Tapi saya lebih memakai otak dan pikiran saya untuk mempergunakan mulut ini supaya lebih manusiawi lagi. Ya kayak? Jadi saya memanusiawikan diri saya sendiri agar saya bisa disebut sebagai manusia, bukan binatang. Salam ya kakak ya. Oke, sebenarnya masih banyak yang belum memahami ya bahwa pemerintah itu tidak menutup atau memblokir TikTok Shop ya, tetapi hanya meregulasi saja ya, agar aplikasi TikTok ini kalau dia memang berfungsi sebagai media sosial ya media sosial. Jangan dia berfungsi sebagai media sosial lalu kemudian dia berfungsi juga sebagai e-commerce, lalu kemudian di situ terjadi transaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli ya. Jadi perlu diregulasi seperti itu. Di India saja sudah diregulasi. Di Cina juga sudah diregulasi. Lalu kalau di Indonesia diregulasi, kenapa tidak? Ya. Selamat pagi.
Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Selamat siang Fritz Alorboy. Berjumpa lagi dengan Mak Erot. Mak Erot. Fritz Alorboy, kekuatan apa kamu ingin menggulingkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo? Power apa yang kamu miliki? Apakah karena power ada dukungan dari Anies Baswedan? Apakah seyakin itu? Aku emak-emak yang kerjanya hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Aku emak-emak yang bodoh, yang tidak sekolah, tidak begitu mengerti apa artinya pendidikan. Aku emak-emak pedesaan yang begitu menghargai pengorbanan yang sudah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo lakukan selama ini untuk Indonesia. Fritz Alorboy, seyakin itukah Anies Baswedan akan menang? Andaikan Anies Baswedan menang, otomatis Anies Baswedan harus menunaikan janji-janjinya kepada ormas-ormas yang sudah dilarang di Indonesia. Apakah saat itu Anies Baswedan akan peduli kepada kalian sebagai pendukungnya? Setahu aku, Anies Baswedan orang yang mudah melupakan jasa, ketulusan, dan bantuan orang lain. Banyak pendukung Anies Baswedan ketika pemilihan gubernur di DKI dicampakkan begitu saja. Tidak diperdulikan oleh Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan juga suka lupa dengan apa yang dia katakan dan dengan apa yang dia janjikan. Aku yakin, andaikan Anies Baswedan menang dalam pemilihan nanti, kalau ya, Anies Baswedan akan melupakan kalian. Saya bukan menghasut, maaf ya, saya bukan menghasut, bukan. Tetapi saya melihat contoh yang sudah ada. Banyak pendukung Anies Baswedan yang dilupakan oleh Anies Baswedan ketika pemilihan Pilkada DKI sudah selesai dan Anies Baswedan memenangkannya walaupun dengan cara serba-serbi yang tidak diperbolehkan tapi dihalalkan oleh Anies Baswedan. Fritz Alorboy, kamu sanggup menghadapi yang 80% pendukung Bapak Jokowi? Kekuatan apa? Power apa yang membuat kamu begitu berani ingin memakzulkan, ingin menggulingkan Bapak Jokowi? Selama aku membuat konten, selama itu juga aku menagih janji. Katanya pendukung Anies Baswedan akan memberikan data-data semua prestasi Anies Baswedan. Sampai saat ini tidak ada yang memberikan data-data prestasi Anies Baswedan. Fritz Alorboy, berkacalah. Ketika Indonesia maju di tangan Insinyur Haji Joko Widodo, ketika saat ini juga banyak katanya rakyat disengsarakan
kasus Rempang, kasus Wadas. Dan terbukti kasus Wadas, kasus Rempang sudah selesai. Masyarakatnya pun sudah tentram, adem ayem. Pris Alor Boy, tidak apa-apa kamu mendukung Anies Baswedan, dukunglah. Tetapi jangan dengan cara-cara kotor seperti itu. Jangan menjadi seorang pembongak, jangan menjadi orang yang bangang. Berpikirlah dengan baik, berpikir dengan cerdas, berpikir dengan waras sebelum kamu menyesal kemudian hari. Aku rasa apa yang kamu katakan ini sangat mengusik para pendukung Bapak Jokowi. Di saat itu juga para pendukung Bapak Jokowi tidak akan diam, tidak akan bisa terima semua pengorbanan Bapak Jokowi kalian anggap angin lalu, dan semua kerja Bapak Jokowi kalian anggap buruk. Prince Alor Boy, siapa bilang orang NTT mendukung Anies Baswedan semuanya? Tidak. Aku tidak percaya itu. Coba kamu cek di RT RW kamu, berapa orang yang memilih Anies Baswedan? NTT, NTB, Papua. Semuanya tahu pengorbanan Bapak Jokowi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Roti. Semua tahu perjuangan Bapak Jokowi. Prince Alor Boy, tidak semudah itu ingin menggulingkan Bapak Joko Widodo. Salah satu orang yang harus kamu lawan adalah saya. Saya salah satu orang yang mendukung Bapak Jokowi. Ayo, berikan data-data prestasi Anies Baswedan. Prince Alor Boy. Sorry banget Pak Jokowi, aku emang penggemar Bapak, tapi kali ini aku nggak sepakat sama Bapak. Gue nggak sepakat TikTok Shop di ban, dan di sini gue mau ngajakin kalian diskusi, jadi feel free untuk agree or disagree. Kalau kalimatnya adalah mestinya kan dia sosial media, bukan ekonomi media. Dan kalau standing argumennya pasar udah makin sepi, UMKM mati. Kalau menurut gue ya, pejabat-pejabat negeri di sini dalam mengambil keputusan ini itu cuma ngeliat dari satu kacamata aja. Seakan-akan dalam TikTok itu nggak ada UMKM kecil, nggak ada orang-orang yang notabene-nya nggak punya toko terus bisa jualan di TikTok. Ini menurut gue ya, apakah Bapak Ibu di sini tuh nggak melihat kalau misalkan kita mau jualan tuh in real life, kita minimal punya toko dulu, punya modal. Tapi kalau di TikTok, kita sebagai afiliator, bahkan anak-anak muda aja bisa involve. Kita berani untuk show our talent dengan marketing, ngejualin produk, tanpa harus punya modal. Cuma modal bikin akun di TikTok aja, kita bisa jualan. Tergantung cara kita pintar marketing atau enggak aja. Kalau ngomongin soal kesetaraan UMKM, ini tuh nggak apple to apple, teman-teman. Kecuali nih ya, di dalam TikTok tuh ada aturan kayak gini. Kalau misalkan kamu mau jualan, minimal kamu punya toko yang udah berdiri 5 tahun. Automatically udah well known kan? Gede. Sementara di TikTok enggak, lu siapapun lu bisa jualan. Yang penting jualan lu laku, halal, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ujung-ujungnya kan emang persaingan bisnis. Ingat gak dulu guys, zaman Gojek sama Grab baru muncul, itu kan taksi pada nggak laku, ojek-ojek pangkalan pada nggak laku. Zaman-zaman kita masih pakai wartel, kita harus ngantri sampai kita punya handphone sendiri, bisa SMS sendiri, sampai kita nggak pakai SMS lagi, kita malah milih pakai aplikasi isi kuota doang, tinggal pakai WhatsApp segala macam, kita bisa teleponan berjam-jam tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Kalau mau buat persaingan itu makin sehat, baik itu offline store sama online store, bukan kayak gini caranya, bukan satunya dimatiin. Ya berarti tandanya dunia ini tuh memang udah era digitalization banget. Mana ada lagi orang yang mau misal makan kerupuk Palembang, mereka harus ke Palembang. Enggak, tinggal kirim aja, tinggal pesan online aja. Bahkan banyak juga toko yang pada dasarnya mereka punya toko offline, mereka juga jualan TikTok Shop. Dari kemarin tuh ya, gue tuh udah riset banyak banget artikel, gue baca berulang-ulang. Gue tuh masih gak paham urgensinya tuh apa. Karena kalau ngomongin soal kayak matinya UMKM segala macam, untuk melindungi para pelaku usaha kecil, di TikTok justru banyak juga pelaku usaha kecil. Kecuali di TikTok notabene-nya nggak ada sama sekali nih pelaku usaha kecil. Semuanya udah company-company gede yang udah punya building-building gede. Oke lah,
Satu lagi, mungkin ini yang pemerintah agak lupa ya. Kita sering banget kan dicekoki mata pelajaran kewirausahaan. Tapi sadar nggak sih dengan adanya TikTok, banyak banget anak-anak muda yang masih SMP sama SMA, mereka tuh berani jadi afiliator dengan nunjukin diri mereka secara anonim atau gimana, yang tadinya mereka itu malu kalau misalkan jualan offline itu kan harus dilihatin langsung. Jadi muncul tuh ide-ide kewirausahaan, kita jadi berani untuk men-selling produk, berani jualan online. Aneh banget keputusan ini tuh aneh menurut gue. Gue bukan afiliator yang gue pernah jualan live dan gue memang mempupukan penghasilan gue di sana, tapi banyak banget orang yang mempupukan afiliator itu sebagai penghasilan utama mereka. Terus mereka yang dapat uang dari sana gimana dong? Gak masuk akal kalau ngomongin soal UMKM doang yang ada di store offline. Oh, UMKM bisa mati segala macam. Balik aja ke zaman batu, kita gak usah ngirim paket lagi, kita gak usah bikin aplikasi online, gak usah. Email, sosial media, bikin perusahaan koran bangkrut, udah gak ada lagi tuh. Orang yang baca koran tuh langsung kayak gini, mungkin beberapa aja. Lampu, bikin pengusaha lilin bangkrut. Terus habis itu TikTok bikin pasar sepi. Tapi pasarnya berubah jadi di online ini. Karena ini udah media digital. Soalnya menurut gue kalau standing argumen pemerintah adalah untuk menyejahterakan UMKM, emang di TikTok gak ada pelaku usaha kecil juga? Justru menurut gue pelaku usaha TikTok itu jauh lebih kecil karena mereka sama sekali gak punya modal untuk bikin toko. Modal ngebacot di live aja, terus mereka bisa dapat uang dari sana, bisa dapat penghasilan, bisa menghidupi anaknya. Malah kayak gini tuh bikin pemerataan ekonomi tuh nggak adil. Kecuali di TikTok ini tuh sistemnya hipnotis. Jadi kalau misalkan ada orang jualan, udah pasti semua kita ke hipnotis pasti beli. Enggak kan? Netizen Indonesia tuh udah pada pinter-pinter. Kita juga tahu kali mana yang kita mau beli, mana yang kita nggak mau beli. Kalau ada yang mudah, dimana kita nggak perlu keluar bensin untuk nyari barangnya segala macam, tapi dia bisa diantarin ke rumah dan mempermudah hidup semua orang, kenapa enggak? Ya udah, itu berarti dunia ini tuh udah nggak zaman dulu lagi. Dengan kayak gini tuh nunjukin Indonesia tuh nggak mampu bersaing, guys. Dan menurut gue tuh alasannya bukan cuma karena pelaku usaha kecil aja ya. Pasti adalah hal-hal di lain itu semua. Secara TikTok juga aplikasinya bukan dari Indo kan. Nah, kalau misalkan ngomongin soal aplikasinya bukan dari Indo segala macam. Nah, Gojek dari Indo, Grab dari Malaysia. Kenapa Grab gak di-ban? Karena bersaing. Ya namanya orang jualan yang bersaing. Ini kalau menurut gue ya, karena sampai sekarang gue dari kemarin baca, gue nggak tahu urgensinya tuh apa. Karena nggak jelas, ngawang, ibaratnya gitu. Kalau misalkan Indonesia menolak digitalization, udahlah. Anak muda, bonus demografi, banyak kan anak muda tuh besok yang milih jadi presiden, milih presiden daripada yang udah tua-tua. Justru cerdaskanlah Gen Z ini melalui TikTok ini. Begitu kalau dari gue. Kalau menurut kalian gimana, guys? Sorry banget Pak Jokowi, aku emang penggemar Bapak, tapi kali ini aku nggak sepakat sama Bapak. Aku nggak sepakat TikTok Shop di... Halo Kak Esther, dari semua video kakak, aku paling gak setuju sama video ini, sama seperti kakak yang gak setuju dengan pernyataan Pak Jokowi. Perihal TikTok Shop ditutup, sebenarnya itu gak ditutup Kak, hanya saja diregulasi, diatur. Kenapa? Karena satu hal yang harus kita ketahui, kalau izin dari TikTok itu sendiri media sosial Kak, bukan e-commerce. Jadi secara izin, secara pajak, kalau dia izinnya media sosial tapi dia juga membuka e-commerce, sama aja dia membodohi Indonesia Kak. Selanjutnya banyak para yang katanya UMKM, TikTok seller, afiliator yang menjadi hilang mata pencarian. Kenapa bisa hilang Kak? Padahal di toko orang juga ada loh afiliator, buka program afiliator juga sebenarnya. Bisa juga kan di sana. Toh sebenarnya para pedagang TikTok sellernya masih bisa live Kak, masih bisa jualan. Hanya saja kalau dulu ada keranjang kuning yang orang ketika lihat bisa langsung check out, kalau sekarang harus melalui e-commerce, baik itu mungkin toko biru, toko hijau, ataupun toko oranye. Jadi nggak ada bedanya, nggak ada ruginya juga Kak. Dan menurut aku pribadi selama ini katanya gimana nasib UMKM kami, gimana nasib pegawai kami, nasib yang mana Kak? Banyak juga loh akun-akun UMKM yang sejak TikTok Shop diregulasi itu mulai bermunculan. Dan ternyata mereka selama ini juga udah live Kak, tapi nggak masuk. Dan jujur Li ya, di berandaku tuh sangat sedikit loh UMKM lokal yang muncul di FYP ku Kak. Justru yang banyak muncul itu akun-akun besar, akun-akun artis, akun-akun yang memang disupport sama TikTok. Kenapa aku bilang disupport? Ya memang karena banyak TikTokers yang udah terkenal di TikTok itu mengakui kalau selama ini mereka itu dapat subsidi dari TikTok itu sendiri. Ya wajar lah, UMKM mana yang bisa mengalahkan para TikTokers ini? Jadi aku sangat setuju dengan keputusan Pak Jokowi mengenai regulasi TikTok ini untuk lebih ditertibkan sih. Jadi untuk yang ngerasa, wah sejak TikTok Shop ditutup gimana nasib karyawan kami, justru ini adalah peluang baru Kak, bisa buka di semua e-commerce yang tersedia di Indonesia, nggak harus di TikTok. Jadi Kak, ini bukan tentang Tanah Abang, bukan tentang toko-toko offline, tapi ini tentang monopoli ekonomi Kak. Itu aja sih menurut aku. Oke, terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ya
kepada oknum, kelompok ataupun kalian yang di luaran sana saat ini masih ingin memperjuangkan, masih ingin terus memperkarakan ijazah dari Pak Jokowi ini, ya, saran saya sebaiknya dihentikan saja, ya, karena apa yang kalian lakukan itu sia-sia, mubazir, dan tidak produktif, ya, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang energi, guys, ya. Dan dikhawatirkan ujung-ujungnya nasib kalian akan sama seperti Bambang Tri atau enggak Gus Nur, ya. Sudah hidup aman-aman, bebas di alam merdeka, malah mendekam dalam penjara, guys. Yaitu akibat perbuatan konyol diri mereka sendiri. Lagi pula, mayoritas masyarakat Indonesia bisa berpikir dengan normal, dengan waras, bahwa tidak mungkin seorang Presiden Jokowi, ya, ketika terpilih menjadi wali kota Solo, lalu kemudian gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian menjadi presiden 2 periode, ya, menggunakan ijazah palsu. Karena untuk memegang jabatan-jabatan tersebut, ya, sebagaimana kita ketahui, itu semua telah melalui proses verifikasi data, ya kan? Nah, kalau amit-amit nih ya, seandainya, saya tidak mengatakan atau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu, ya. Seandainya nih ya, ijazah Pak Jokowi palsu, nah itu yang harusnya diserang, disalahkan, dikambing hitamkan, bukan Pak Jokowi. Yang harus disalahkan adalah lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk memverifikasi data-data dari orang-orang yang mau mengemban jabatan tertentu. Nah, ini kita berbicara pengandaian, guys, ya, seandainya memang terbukti. Tapi saya sendiri yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ya. Yang mau mempersoalkan, memperkarakan ijazah Pak Jokowi ini menurut mereka itu palsu, itu hanyalah orang-orang yang memang sedari dulu mereka itu seperti dendam kesumat, seperti benci yang terlalu dalam banget dengan Pak Jokowi, ya. Nah, yang membuat kita semakin tidak masuk akal adalah kenapa tidak dari dulu, gitu kan, ya, saat Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur DKI, atau sebelum periode pertama beliau dicalonkan menjadi presiden, kenapa tidak pada saat-saat itu? Kenapa baru sekarang? Ini kan hanya mau cari-cari kerjaan aja, ya kan? Oke, lalu yang berikutnya soal TikTok Shop ini, guys, ya. Jadi bagi teman-teman yang protes atau menyalahkan Pak Jokowi mengenai TikTok Shop ini, ya, TikTok Shop itu bukan di-banned atau diblokir atau dihapus, melainkan dipisahkan, ya. TikTok Shop-nya tetap ada, tetapi aplikasi TikTok Shop itu harus berdiri sendiri, guys, ya, dalam aplikasi yang berbeda, bukan disatukan dengan TikTok yang sebagai aplikasi sosial media. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua, guys, ya. Saya Bastian Seboskian dan terima kasih.